Kalau Torik ini mudah-mudahan salah ya. Belum bisa dengan merdeka tuh untuk menghilangkan yang pernah di jalan itu. Oke. Itu bukan berarti karena menilai Alianya seperti apa, bukan. Ya, bukan. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan Alia ini. Dan Torik itu menurutku bukan pribadi yang membanding-bandingkan, enggak. Iya. Yang ngebanding-bandingin tuh netizen aja. Iya. Mereka enggak. Enggak. Netizen Kalau aja. Torik itu bukan pribadi, bukan laki-laki yang membanding-bandingkan, enggak kayak gitu. Karena kenapa? Dasarnya adalah kalau dia tipe laki-laki yang kayak gitu, baik ke perempuan maupun ke orang lain, nggak mungkin dia sesukses ini. Orang yang welcome sama orang lain. Jadi syarat mutlak untuk sukses itu welcome terhadap siapapun. Jangan asal menilai. Dan menurutku kalau soal hati, Torik ini bukan tipe laki-laki yang ngebanding-bandingin. Betul. Tapi yang aku rasakan masih ada ganjalan efek dari perjalanan yang sudah. Oke. Itu tuh menurutku belum benar-benar hilang. Dan yang namanya perasaan Ya, jangan disalahin ya. Jangan disalahin. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Itu bukan soal. Jadi kalau perasaan itu bukan kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan. Nggak bisa digituin. Misalnya gini. Aku pernah, ini ku analogikan aja, ku contohkan aja. Sebelum mengenalmu, aku pernah pacaran. Nah, gitu. Okay. Nah, aku sangat respect sama lo tuh. Aku sangat simpati dengan lo tuh. Secara kepribadian. Aku sangat nyambung dengan lo tuh. Sangat senang lah ngobrol. Nah, cuma hati kecilku ini masih nyangkut dengan perjalananku yang sudah. Bukan karena dia lebih keren dari lo, bukan. Ya. Perasaan kan memang begitu. Dan semua orang ngalamin itu. Betul. Nah, menurutku itu yang terjadi dengan si Torik. Tapi bukan berarti dia menilai Alia itu ini dan itu, enggak. Jangan salah pengertian. Kalaupun ada yang menilai seperti itu, berarti orang yang menilai itu tidak tahu yang namanya perasaan. Karena soal perasaan itu kadang-kadang bukan hal yang bisa dilogikakan. Ya. Contoh kecilnya, aku tidak pernah tahu bisa suka sama orang itu. Iya. Kadang tiba-tiba hadir. Iya. Ada tahu laki-laki yang suka sama orang yang sudah punya pacar. Ya. Ada perempuan yang suka sama laki-laki yang sudah punya pacar. Jadi perasaan itu tidak bisa dipastikan gitu. Harus singgah di mana. Nah, yang aku rasakan tentang Torik ini, ya senang, dia sangat senang dengan Alia itu, sangat senang. Maksudnya dari sisi ngobrol, dari sisi tata cara, dari kepribadian. Faktanya dia ajak Alia itu ke keluarganya kan. Tapi yang aku lihat, aku rasakan tuh belum bisa bersih hatinya tuh untuk melupakan yang sudah terjadi. Itu. Nah, itu proses waktu. Tak bisa itu dibohong. Itu yang aku baca itu. Ya semoga saja salah gitu. Ya, semoga saja salah. Karena kalaupun benar ya memang di situ kelebihanku. Nah, cuma sekali lagi jangan salah pengertian, bukan berarti menilai si Alia tadi ini dan itu. Nah, hebatnya lagi Alia itu menghargai itu. Nah, itu hebatnya lagi. Makanya saya rasa Alianya sendiri punya insting seperti itu gitu kan. Karena biasanya insting perempuan itu lebih tajam. Ya. Nah, cuma karena kedewasaannya, nah itu kedewasaan si Alia ini yang menjadikan hubungan ini malah jadi terbentuk. Kan tidak semua perempuan yang bisa terima itu kan. Betul. Kadang-kadang marah, oh gimana sih padahal gue gini. Nah, kelebihan Alia tuh dewasa dalam menyikapi.
Itu yang bikin nyaman si Torik ini. Kalaupun harus ditanya penyebabnya Torik seperti itu, nah itu ya. Menurutku dia dengan hubungannya yang sudah itu santai, fleksibel, seru. Apa? Karena Torik itu pribadi yang dalam bekerja serius, tapi di luar kerjaan tuh orang yang sangat santai, yang di kerjaan aja serius, di luar itu lucu-lucu gitu, konyol, relax, santai. Nah itu aja menurutku perbedaannya. Kalau yang ini tahu-tahu serius, kalau yang sekarang ini kan serius, formal. Kalau dengan yang sekarang ini menurutku formal gitu. Kalau dengan yang dulu itu tidak seformal ini gitu. Artinya kalau dulu itu kayak berteman jatuhnya, walaupun punya perasaan. Sama aja kayak kalau dengan yang dulu menurutku tampilan tuh casual, santai. Kalau yang sekarang ini gitu. Apapun alasannya, tapi menurutku masih nyangkut, masih ganjal gitu. Karena menurutku kedua orang itu sebelumnya itu berpisah karena keadaan. Bukan karena diinginkan. Bukan karena keinginan hati. Nah itu konsekuensinya kalau berpisah karena keadaan. Bukan soal orang itu lebih baik, yang ini enggak, atau yang ini lebih baik. Itu bukan. Jadi segala sesuatu yang terhenti karena keadaan biasanya meninggalkan bekas. Nah bekasnya ini tidak bisa dideskripsikan. Tidak bisa pula dicari jalan keluarnya. Untuk tiba-tiba hilang gitu ya. Iya. Nah cuma menurutku si Areanya dewasa dalam hal seperti ini. Dan menghargai malah. Itu kalaupun ada netizen kenapa kayak beda gitu. Iya, betul. Kayak beda karena itu tadi. Makanya jangan sampai apapun itu ketika kita berhenti dari sebuah hubungan apapun itu harus sama-sama karena keinginan hati. Tapi kalau kita jadi putus hubungan, baik itu pertemanan, persahabatan, pacaran, suami istri, karena keadaan, meninggalkan bekas yang lama, percayalah. Ya, menurutku soal hati itu masih seperti itu. Akhirnya sama-sama Alia pun juga begitu, ngebangun perasaannya, karena dia pun itu tadi banyak melihat, banyak mendengar gitu. Jadi dia perempuan yang tidak ceroboh menurutku. Ya bagi para penggemarnya Torik, penggemarnya Alia, ya berdoa saja lah. Bagaimana supaya idola kalian itu menemukan semua hal yang diinginkan gitu.